وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Dengan rahmat, izin dan pertolongan dari Allah, kajian kitab Qaidul Ilal ini bisa dilanjutkan. Juga dengan berharap semoga kajian ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kaidah pertama dibahas atau dibacakan, dan juga dengan niat tabarukan, di sini akan dibacakan lebih dahulu muqaddimah dari Syekh Munzir Nazir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ilmi bid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ala ma an'am. Segala puji bagi Allah, kami memujinya atas segala nikmat yang telah diberikan. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil fariqaini min arbi wa ajam. Kami mengaturkan salat salam kepada Nabi Muhammad, penghulu dua golongan, yaitu golongan Arab dan golongan Ajam atau golongan selain Arab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga rahmat ta'zim Allah selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amma ba'du, setelah basmalah, hamdalah dan sholawat, fayaqulu sahibul khutti, berkatalah orang yang mempunyai karya ini atau pemilik tulisan ini, kitab Qaidul Ilal. Ucapannya adalah lamma alimtu hunakal matba'ata adama hadhir risalati allati fiha qawaid minal qawaidil i'laliyati ma'a kasratil muhtaji ilaiha. Ketika aku mengetahui di suatu percetakan di sana tidak ada risalah ini, di mana risalah ini memuat kaidah-kaidah atau aturan-aturan tentang pengilalan suatu lafaz, padahal banyak sekali orang yang membutuhkan risalah ini. Fa'aratu an aktubaha ala maniltu minal asatidhil afadhili muallimit talamidhi bima'ahadin minal ma'ahidil islamiyyati rajian minallahi ridhahu wa rahmatahu. Kemudian aku ingin sekali untuk menulis risalah tersebut sesuai dengan apa yang aku dapatkan, apa yang aku serap atau aku pelajari dari para guru yang utama-utama, pengajar murid-murid di pesantren, dari berbagai pesantren Islamiyah, dengan berharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa katabtuha ala tariqin hasrin sahlin liyashula 'alal mubtadi'i hifdzuha wa fahmuha. Aku menulis risalah tersebut dengan metode atau dengan cara yang ringkas serta mudah, agar para pemula bisa mudah untuk menghafal dan memahaminya. Wallaha as'alu ayya'umma naf'uha wa salahuha. Dan hanya kepada Allah aku meminta agar kemanfaatan dan kebaikan risalah ini adalah bisa merata. Maksudnya, kemanfaatan dan kebaikan kitab tersebut bisa tersebar luas kepada banyak orang yang ingin memanfaatkan kitab ini. Fa'aqulu wa billahi taufiqu wa huwa hasbi wa ni'mar rafiqu. Kemudian aku berkata atau aku berdoa, semoga Allah memberikan taufik, karena hanya Allah lah yang bisa memberikan taufik atau pertolongan untuk melakukan kebaikan, pertolongan untuk melakukan ketaatan dalam ibadah. Allah adalah zat yang mencukupiku dan sebaik-baik teman. Masuk pembahasan kaidah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, aturan i'lal yang pertama. Idza taharrakat, ketika berharokat, al-wawu wal ya'u, wawu dan ya, ba'da fathatin, setelah fathah, muttasilatin, yang bersambung atau yang bertemu, fi kilmataihima, di dalam satu katanya wawu dan ya. Artinya wawu dan ya tersebut bertemu dengan fathah di dalam satu kata. Maka aturan kaidah yang pertama ini ubtilata, wawu dan ya diganti alifan, diganti alif. Mislu sona wa ba'a, seperti contoh lafadz sona dan lafadz ba'a. Asluhuma, di mana asal dari keduanya, yaitu sona dan ba'a, adalah sowana, lafadz sowana, wa baya'a, dan lafadz baya'a. Pada lafadz sowana ada wawu yang berharokat fathah jatuh setelah shad yang berharokat fathah, dan pada baya'a ada ya yang berharokat fathah jatuh setelah
ba yang berharokat fathah. Maka dalam aturan yang pertama atau kaidah yang pertama ini, wawu dan ya-nya lafadz sowana dan baya'a harus diganti dengan alif menjadi sona dan ba'a. Maksudnya ketika ada wawu atau ya yang berharokat dan jatuh setelah fathah yang bertemu dan berkumpul di dalam satu kata, artinya bukan antar kata, maka wawu dan ya tersebut harus diganti dengan alif. Seperti lafadz sona dan lafadz ba'a yang asalnya adalah sowana dan baya'a. Perlu digarisbawahi, pertemuan antara fathah dengan wawu atau ya tersebut harus terjadi di dalam satu kata. Jika terjadi antar kata, misalnya fathahnya pada kata yang lain dan wawu atau ya-nya berada pada kata yang lain juga, maka aturan pada kaidah yang pertama ini adalah tidak berlaku. Adapun contoh pengilalannya adalah al-i'lalu sona asluhu sawana ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatiha fasoro sona. Sona asalnya adalah sawana mengikuti wazan fa'ala. Dalam hal ini wawu diganti dengan alif karena wawu tersebut berharokat dan jatuh setelah harf yang berharokat fathah yang bertemu di dalam satu kata. Maka lafadz sawana menjadi lafadz sona. Berikutnya i'lal daripada lafadz ba'a. Ba'a asluhu baya'a ala wazni fa'ala ubdilatil ya'u alifan ila akhirih. Artinya lafadz ba'a ini pengilalannya adalah sebagaimana pengilalan lafadz sona, dimana kalau dilanjutkan ubdilatil ya'u alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatiha fasoro ba'a. Ba'a asalnya lafadz baya'a mengikuti wazan fa'ala. Ya diganti alif karena ya berharokat dan ya tersebut jatuh setelah harf yang berharokat fathah, di mana fathah dan ya tersebut bertemu di dalam satu kata. Maka jadilah lafadz baya'a menjadi lafadz ba'a. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat lafadz sona yang asalnya adalah sowana. Pada lafadz sowana ini terdapat wawu yang berharokat fathah, di mana wawu yang berharokat fathah tersebut jatuh setelah sod yang berharokat fathah di dalam satu kata, yaitu sowana, di mana artinya adalah menolong. Karena ada wawu yang berharokat jatuh setelah harf yang berharokat fathah, maka wawu ini harus diganti dengan alif menjadi sona. Selanjutnya lafadz ba'a yang asalnya adalah baya'a. Pada lafadz baya'a terdapat ya berharokat fathah yang jatuh setelah ba yang berharokat fathah, di mana ya yang berharokat tersebut berkumpul di dalam satu kata bersamaan dengan harf sebelumnya yang juga berharokat fathah. Maka ketentuannya atau aturannya, ya tersebut harus diganti dengan alif menjadi lafadz ba'a. Sebagai keterangan tambahan, yang dimaksud dengan wazan di dalam tasrif atau di dalam ilmu shorof adalah al-waznu at-tasrifiyu huwa ma yu'tabaru fihi muqabalatul mutaharriki bil mutaharriki was-sakini bis-sakini ma'at ta'biri 'anil usuli bil fa'i wal 'aini wal lami wa 'aniz zaidi bil lafzihi. Wazan secara tasrif atau wazan di dalam ilmu shorof adalah lafadz yang padanya dapat dipertimbangkan perbandingan harf yang berharokat dengan harf lain yang berharokat dan harf yang sukun dengan harf sukun yang lainnya, serta memperhatikan tentang harf-harf asalnya dengan fa, ain, dan lam, dan juga mengenai harf tambahan pada lafadz tersebut. Maksudnya, wazan secara tasrif atau wazan menurut istilahnya ilmu shorof adalah lafadz yang digunakan untuk membandingkan lafadz lain dengan cara membandingkan harf yang berharokat dengan harf yang berharokat lainnya
dan harf yang sukun dibandingkan dengan harf yang sukun lainnya, di mana tujuannya adalah agar diketahui mana huruf asal atau huruf pokoknya dan mana huruf yang tambahan saja. Sedangkan untuk acuan harf asalnya pada lafadz wazan tersebut adalah harf fa, ain, dan lam, yang artinya selain huruf fa, ain, dan lam tersebut adalah hanya sebagai huruf tambahan. Selanjutnya, untuk lafadz yang dibandingkan disebut sebagai mauzun. Seperti contoh tadi, lafadz fa'ala adalah sebagai wazan karena terkandung harf fa, ain, dan lam padanya. Lafadz fa'ala ini digunakan untuk membandingkan lafadz lainnya, semisal lafadz sona, yang artinya sona ini adalah sebagai mauzunnya. Kita bandingkan antara huruf yang berharokat dan yang disukun atau yang tidak berharokat. Juga kita sejajarkan hurufnya sona tersebut dengan fa, ain, dan lamnya fa'ala, maka dapat diketahui bahwa harf yang sejajar dengan fa-nya fa'ala adalah harf shod. Keduanya sama-sama berharokat fathah. Lalu harf yang sejajar dengan ainnya fa'ala adalah harf alif. Ainnya berharokat fathah, sedangkan alifnya ini disukun atau tidak berharokat. Dua harf ini tidak sama, yang satu berharokat dan yang lainnya disukun. Ini menunjukkan bahwa harf alif pada lafadz sona adalah bukan harf asal yang sebenarnya. Dan diketahui harf asal yang sebenarnya adalah wawu yang berharokat fathah. Selanjutnya harf yang sejajar dengan lam adalah nun. Keduanya sama-sama berharokat fathah. Akhirnya dapat diketahui seluruh huruf asalnya sona adalah shod, wawu, dan nun, yang kesemuanya adalah berharokat fathah yang sebanding dengan hurufnya fa'ala yang kesemuanya juga berharokat fathah. Maka dalam hal ini bisa dikatakan sawana ala wazni fa'ala, yang artinya sawana mengikuti wazan fa'ala, atau sawana sebanding dengan wazannya lafadz fa'ala. Keterangan ini bisa dilihat di dalam kitab Talhisul Asas halaman 7. Selanjutnya masuk pada al-qaidatus tsaniyatu, qaidah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'at, ketika jatuh atau bertempat al-wawu wal ya'u, wawu dan ya, ainan pada fi'il mutaharrikatan berharokat min ajwafin dari bin ajwaf, wa kana ma qablahuma, dan harf sebelumnya wawu dan ya sakinan adalah harf yang sukun, sohihan juga sohih, nukilat maka dipindah harokatuhuma, harokat dari keduanya yaitu wawu dan ya, ilama kepada harf qablahuma sebelum wawu dan ya. Nahwu yaqumu wa yabi'u, seperti contoh lafadz yaqumu dan lafadz yabi'u. Asluhuma, asal dari keduanya atau asal dari yaqumu dan yabi'u adalah yaqwumu, lafadz yaqwumu, wa yabi'u, dan lafadz yabi'u. Maksudnya ketika ada wawu atau ya yang jatuh atau berposisi pada ain fi'il, di mana binanya adalah bina ajwaf, dan juga wawu atau ya-nya adalah harf yang berharokat. Sedangkan huruf sebelumnya wawu atau ya tersebut adalah harf shahih yang mati atau harf shahih yang disukun. Maka ketentuan untuk kaidah yang kedua ini, harokat daripada wawu atau ya tadi harus dipindah kepada harf shahih yang disukun tadi atau harf sebelumnya wawu dan ya tersebut. Seperti lafadz yaqumu dan lafadz yabi'u. Asal daripada yaqumu dan yabi'u adalah lafadz yaqwumu dan lafadz yabi'u. Adapun contoh pengilalannya adalah al-i'lalu yaqumu, asluhu yaqwumu. Ala wazni yaf'ulu, nukilat harokatul wawi ila ma qablaha litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf'an lithaqli fasoro yakumu. Ilal daripada lafadz yakumu. Yakumu asalnya adalah lafadz yaqwumu mengikuti wazan yaf'ulu. Harokatnya wawu dipindah kepada harf sebelumnya wawu karena wawu berharokat, sedangkan harf sahih sebelumnya wawu adalah harf yang sukun. Alasan yang lain adalah daf'an litsaqli, mencegah daripada pengucapan yang berat menurut lisan orang Arab. Maka jadilah lafadz yaqwumu menjadi lafadz yaqumu. Kemudian pengilalan lafadz yabi'u. Yabi'u asluhu yabi'u ala wazni yaf'ilu. Nukilat harokatul ya'i ila ma qablaha
litaharrukiha wa sukuni harfin sahihin qablaha daf'an lithaqli fasara yabi'u. Iklal daripada yabi'u. Yabi'u asalnya adalah lafadz yabi'u, mengikuti wazan yaf'ilu. Harokatnya ya dipindah kepada harf sebelumnya ya karena ya berharokat, sedangkan harf sahih sebelumnya ya adalah harf yang sukun. Alasan lain adalah daf'an lithaqli juga, mencegah daripada pengucapan yang berat di lidah orang Arab. Maka jadilah lafadz yabi'u menjadi lafadz yabi'u. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lafadz yaqumu yang asalnya adalah lafadz yaqwumu. Pada lafadz yaqwumu ini terdapat wawu yang berharokat dhammah. Sedangkan harf sebelumnya wawu adalah harf sahih yang disukun yaitu qaf. Pada lafadz yaqwumu ini berlakulah ketentuan pada kaidah yang kedua atau aturan kaidah yang kedua, di mana aturannya ketika terdapat wawu atau ya yang berharokat sedangkan ada harf sahih sebelumnya yang disukun, maka aturannya adalah harokatnya wawu dipindah kepada harf sahih sebelumnya. Pada lafadz yaqwumu ini harokatnya wawu yang berupa dhammah ini dipindah kepada harf sahih sebelumnya yaitu qaf, di mana qaf menjadi berharokat dhammah sedangkan wawu tidak berharokat alias disukun. Maka jadilah lafadz yaqumu. Hal ini dilakukan adalah karena daf'an lithaqli, mencegah pengucapan yang berat menurut lisan orang Arab. Orang Arab berat ketika mengucapkan lafadz yaqumu dan tetapi mudah ketika mengucapkan lafadz yaqumu. Maka jadilah lafadz yaqumu menjadi lafadz yaqumu. Begitu juga lafadz yabi'u yang asalnya adalah yabi'u. Pada lafadz yabi'u ini terdapat ya yang berharokat kasroh, sedangkan harf sebelumnya ya adalah harf sahih yang disukun yaitu ba. Maka pada lafadz yabi'u ini berlaku juga aturan pada kaidah yang kedua, di mana ketika terdapat wawu atau ya yang berharokat, sedangkan harf sebelumnya adalah harf sahih yang disukun, maka harokatnya wawu atau ya itu harus dipindah kepada harf sahih yang disukun sebelumnya. Pada lafadz yabi'u ini ya-nya berharokat kasroh, maka kasrohnya ya ini harus dipindah kepada harf sahih sebelumnya yang disukun yaitu ba. Maka jadilah lafadz yabi'u. Hal ini dilakukan juga karena daf'an lithaqli, mencegah ucapan yang berat menurut lisan orang Arab. Orang Arab berat ketika mengucapkan lafadz yabi'u, akan tetapi mudah ketika mengucapkan lafadz yabi'u. Jadilah lafadz yabi'u menjadi lafadz yabi'u. Sekian pembahasan kali ini. Insya Allah pembahasan mengenai kaidah yang ketiga akan dibahas pada video selanjutnya. Jika terdapat pembacaan atau keterangan yang kurang benar, mohon dengan sangat untuk dibenarkan dan silakan ditulis di kolom komentar. Semoga kajian kali ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Qa'idatus Salisatu wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.